menjelaskan mengenai apa itu efek rumah kaca dan dampaknya. Efek rumah kaca adalah proses alami di mana atmosfer bumi memerangkap panas matahari, menjaga suhu bumi agar tetap hangat, dan mendukung kehidupan. Lalu ada juga dampak dari efek rumah kaca ini, yaitu yang pertama ada pemanasan global, mencairnya es kutub, menipisnya lapisan ozon, yaitu disebabkan oleh penggunaan botol semprot yang terlalu berlebihan. Lalu selanjutnya ada kerusakan ekosistem. Contohnya ketika es di kutub utara yang sudah saya jelaskan tadi, es di kutub utara itu mencair dan beruang kutub dan penguin akan kehilangan habitatnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dampak emisi terhadap polusi udara. Yang pertama ada bagian kesehatan, yaitu bisa menyebabkan gangguan pernapasan, penyakit jantung, dan kanker paru-paru. Untuk di lingkungan, yaitu bisa menyebabkan penurunan kualitas udara, memicu hujan asam, dan mempercepat pemanasan global. Untuk di ekonomi dan sosial, yaitu meningkatkan biaya kesehatan dan menurunkan produktivitas masyarakat. Nah, sebelumnya teman-teman aku sudah menjelaskan beberapa tentang efek rumah kaca. Di sini aku akan melanjutkan dengan menjelaskan salah satu fenomena akibat dari efek rumah kaca ini, yaitu fenomena La Nina. Apa sih La Nina itu? La Nina adalah fenomena alam yang menyebabkan suhu udara terasa lebih dingin disertai dengan curah hujan yang lebih tinggi daripada biasanya. La Nina, nama La Nina itu diambil dari bahasa Spanyol yang artinya gadis kecil. BMKG menjelaskan fenomena ini terjadi ketika suhu laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah suhu normal. Peristiwa ini terjadi ketika angin pasat dari daerah Amerika Selatan berhembus melewati Samudra Pasifik ke arah Australia. Nah, kenapa Indonesia bisa terkena dampaknya? Singkatnya, angin pasat ini adalah angin yang berhembus dari daerah subtropis menuju ke daerah ekuator. Nah, di mana Indonesia ini adalah negara yang terletak di garis ekuator, sehingga Indonesia terkena dampak dari angin pasat. Nah, angin pasat ini membawa perairan yang hangat menuju ke Australia sehingga terkonsentrasi awan di daerah tersebut dan menyebabkan turunnya hujan lebih banyak di daerah Australia, Pasifik bagian barat, juga Indonesia. Nah, apa dampak yang disebabkan dari fenomena ini? Dari fenomena La Nina, dampak yang disebabkan umumnya itu curah hujan yang lebih tinggi. Tapi bisa juga menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti longsor, banjir, angin kencang, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Aku di sini bakal ngejelasin tentang El Nino. Apa sih El Nino itu? El Nino itu adalah pemanasan suhu permukaan air laut Samudra Pasifik bagian tengah dan timur, di mana El Nino ini dapat menyebabkan gangguan pada pola cuaca global. Di Indonesia sendiri, El Nino ini dapat menyebabkan musim kemarau menjadi tambah panjang tidak seperti biasanya, yang berdampak sangat serius kepada kehidupan kita. Nah, dampaknya itu ada apa aja sih? Nah, dampaknya itu ada kekeringan yang sangat ekstrim, para petani gagal panen karena kekurangan air, terus ada meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, gangguan kesehatan karena asap, dan juga ada sulitnya air bersih. Nah, ternyata El Nino itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita, manusia, dan lingkungan. Pengaruh pengaturan industri terhadap polusi. 1. Emisi gas buang dari industri dapat menyebabkan polusi udara yang dapat membuat penyakit pernapasan. 2. Limbah industri dapat mencemari sumber air sehingga berdampak pada kualitas air, kualitas kebersihan, dan kesehatan. 3. Limbah industri dapat mencemari tanah sehingga berdampak pada kualitas tanah untuk cocok tanam. 4. Aktivitas industri dapat menyebabkan gangguan yang mengganggukan kehidupan penduduk. Salam. Sini aku mau jelasin soal hutan.
Hutan adalah kawasan luas yang ditanami oleh pepohonan ataupun tumbuhan lainnya. Nah, fungsi hutan itu bukan cuma sekedar untuk habitat hewan aja, tapi ada beberapa fungsi lain yang untuk melestarikan atmosfer kita. Yang pertama adalah penghasil oksigen. Tumbuhan atau pohon itu berfotosintesis, di mana saat proses fotosintesis itu mereka mengeluarkan oksigen dan juga menyerap karbon dioksida, sehingga oksigen itu bisa kita pakai sebagai bernafas. Lalu yang kedua adalah menyerap karbon dioksida. Seperti yang udah dijelasin sama Keisha, kalau bumi itu mengalami yang namanya pemanasan global. Nah, pohon ini berfungsi untuk menyerap karbon dioksida tersebut sehingga suhu bumi itu jadi lebih turun, jadi lebih dingin. Lalu yang ketiga adalah sebagai pengatur iklim. Nah, pohon itu tuh menyimpan uap air dan juga mengatur pola hujan. Jadi kalau misalnya hutannya rusak, iklimnya juga ikut kacau, banyak banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah sebagai penahan dari polusi udara. Daun-daun yang ada di pohon, yang ada di hutan itu dapat menyerap debu dan juga zat-zat berbahaya, sehingga kalau misalnya kita di sekitaran yang banyak pohon itu udaranya lebih jernih karena debu-debunya sudah atau zat berbahayanya sudah diserap oleh daun. Lalu yang terakhir adalah dapat menyeimbangkan gas-gas yang ada di atmosfer. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di atmosfer itu ada oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Nah, pohon itu tuh dapat menyamakan, menyetarakan, menyeimbangkan rasio dari gas-gas tersebut. Nah, intinya kalau misalnya hutan itu ditebang, digundul, dan dirusak, maka atmosfer kita juga akan ikut rusak dan berdampak ke semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk kita manusia. Kebijakan pemerintah terhadap hutan kita ada 4. Yang pertama, ada moratorium. Moratorium merupakan larangan izin baru terhadap hutan primer dan gambut. Dan kedua, ada kehutanan sosial. Kehutanan sosial merupakan hak kelola untuk masyarakat atau bagi masyarakat. Yang ketiga, ada rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan penghijauan terhadap hutan yang sudah gundul atau rusak. Yang keempat, ada SPLK. SPLK merupakan legalitas kayu dijamin.